Halo dengan Bang Review di sini. Untung nggak jatuh ya. Jadi si Insta360 Ace Pro, mungkin ada yang nanya apakah masih layak beli di tahun 2024 ya. Masih layak beli banget karena kan hitungannya doi masih baru ya. Kan doi ini rilisnya di tahun 2023 bulan November ya, masih kemarin lah. Dan selama penggunaan semingguan ini aku udah nikmatin vlogging kesana kemari walaupun terkendala cuaca yang rada nggak jelas ya. Dikit-dikit hujan, dikit-dikit panas, becek nggak ada ojek. Dan aku berkesimpulan bahwa si Insta360 Ace Pro ini merupakan action cam yang recommended untuk dimiliki dengan 5 alasan utama sebagai berikut. Jadi alasan yang pertama adalah harganya. Harganya doi ini sempat diskon 11% pas Ramadan kemarin. Ya sempat diskon ya, berarti sekarang udah nggak diskon lagi. Jadi dulu harganya sempat menyentuh 6 jutaan, sekarang sudah balik normal di 7 jutaan. Ya biasanya sih barang yang udah kena diskon kedepannya bakal dapat diskon lagi. Semoga sih terwujud ya. Mungkin kalian bisa colek-colek sosmednya Insta360 biar diadain diskon lagi. Ketik amin di kolom komentar. Wah, harganya rada mahal bang. Ya iya, makanya beli doi pas diskon aja. Rada mahal dibandingin dengan kompetitor sekelasnya macam si GoPro Hero 12 sama DJI Osmo Action 4. Keduanya kan sekarang di harga 6 jutaan ya, itu pun ya harga diskon juga sih. Kemudian alasan yang kedua adalah ergonominya. Jadi layarnya itu bisa di flip ke depan. Faedahnya tentu buat framing jadi lebih enak. Ya proses framing wajah sendiri jadi lebih gampang dan akurat. Berkat layarnya yang gede, enak dipandang dari kejauhan. Buat para vlogger apalagi yang amatir tentu sangat berfaedah ya, biar nggak miss syutingnya ketika selfie vlogging. Kan nggak lucu kalau lagi vlogging gini, kepalanya ke crop atau gimana gitu ya. Pakai topi ya biar nggak panas ya. Suasananya cukup ramai. Masih pada liburan. Oh, ada bebek. Puya nanti. Apa? Puya. Oh, ada bola. Ya. Bebeknya main bola ya. Gajahnya mandi. Gajah kalau mandi sehari berapa kali sih? Sepanjang hari dia mandi. Oh gitu ya. Soalnya gerah terus kan. Pura-pura lihat size padahal lihat harga ya. Gak ada harganya gimana? Nggak ada harganya. Dan kalau aku lihat di produk page-nya buat sepedaan kepake buat framing dengan posisi kayak gini misalnya. Tapi ketika goes dalam prakteknya aku lebih suka action cam-nya ditaruh di dada aja ya, pakai aksesoris pihak ketiga. Si Insta360 sendiri tidak menjual official aksesoris buat sepedaan yang ditaruh di atas stem. Ya intinya mau syuting dengan angle yang aneh-aneh ya ayo-ayo aja, nggak perlu trial and error atau recheck via live view di smartphone. Sehingga bisa hemat waktu berkat keberadaan layar yang bisa di flip. Dan sedikit saranku untuk si Insta360 mungkin mekanisme kunci yang ada di samping sini mending dihilangin aja deh. Karena ya untuk ngeflip jadi sedikit ribet ya, udah dipencet kuncinya dulu terus dikatasin. Kan lebih enak kalau langsung dikatasin aja ya. Dan mungkin ada yang bilang, bang di kompetitor sekelasnya juga ada layarnya sih. Malah layarnya ada 2 di depan dan di belakang. Ya emang bener, tapi kan biasanya layar yang di depan sini ukurannya kecil ya. Dari jarak jauh kurang kelihatan. Terutama kalau matamu minus ya. Kalau layarnya gede gini tentu lebih enak di sawang. Tapi sebenarnya dual screen kayak di kompetitornya lebih praktis sih. Karena nggak perlu flap flip ya. Ya tapi lagi-lagi layar yang lebih gede tentu lebih enak dipandang. Ini outfitku kayak Nobita ya. Bajunya kuning, celananya biru. Dan mungkin ada yang nanya ya, bang di Malioboro bisa ngapain aja? Pertama bisa beli batik, beli oleh-oleh, naik skuter, jalan-jalan. Duduk-duduk manis. Ya banyak lah kegiatannya. Jadi ini lagi car free night ya di Malioboro.
kalau beli oleh-oleh, favoritku di sini ya, di Hamzah Batik. Komplit. Selfie dulu ya. Diajak selfie nggak mau, dia malah lihat sana. Kemudian alasan selanjutnya adalah kualitas low light-nya ketika ngerekam di kondisi cahaya minim. Para vlogger mungkin risih ketika vlogging di kondisi cahaya yang remang-remang ya. Takut ada penampakan. Enggak ya, biasanya kalau syuting di low light kok grainy, banyak noise. Apalagi vloggingnya pakai action cam yang umumnya sensitif banget oleh intensitas cahaya. Tapi untungnya hasil rekaman low light-nya si Insta360 Ace Pro ternyata bikin mind blown. Sangat minim, bahkan hampir nggak ada noise atau grainy. Wow. Ini aku nggak pakai tambahan lighting juga ya pas syuting. Thanks to sensornya yang gede, sehingga lebih banyak cahaya yang dapat di-capture. Terus klaimnya terdapat AI chip khusus yang bertugas untuk ngurangin noise, ningkatin kecerahan sama dynamic range. Nah, tapi syaratnya adalah dengan merekam menggunakan mode yang namanya Pure Video. Tinggal dipilih aja di sebelah sini. Mode ini ditujuin khusus untuk merekam di keadaan minim cahaya atau di low light. Minusnya adalah bila menggunakan mode ini, opsi tingkat stabilization serta opsi preset color-nya jadi absen. Tapi ya tenang aja karena stabilization-nya masih smooth. Kalau soal color tentu bisa diimprove via aplikasinya. Nah, hasil rekamannya di low light tentu ya termasuk cakep, apalagi untuk sekelas action cam. Ya emang sih sharpness sama detailnya berkurang, namun hal ini masih sangat wajar. Move on ke alasan yang nomor 4, yaitu adalah ya zaman now apa-apa dikontenin ya. Apalagi untuk para si paling atlet. Para pelari atau pesepeda misalnya ya pengen nampilin aktivitasnya via video yang direkam action cam ini sembari munculin data telemetri dari perangkat Garmin atau Apple Watch-nya. Ya monggo, dengan mudah bisa dieksekusi. Prosesnya mudah banget, jadi tinggal login ke akun terkait terus di-sync aja. Maka data-data telemetri hasil tracking olahraga yang telah dilakuin berbarengan dengan direkamnya video akan otomatis nongol dengan pilihan data dan template yang dikehendaki. Simsalabim tinggal dipilih-pilih aja. Nggak pakai ribet. Tepuk tangan dulu. Bang, GoPro kan juga bisa ya, dulu bisa, tapi di GoPro Hero 12 kan fitur tersebut dihapus ya. Di DJI Osmo Action 4 juga tidak ada fitur yang native, maksudnya ya bisa dilakuin tapi kudu pakai aplikasi pihak ketiga setauku ya, correct me if I'm wrong. Tapi emang sih kapabilitas kayak gini termasuk niche ya, jarang yang make karena ya mau sepedaan juga ribet ya zaman now ya, jalannya rame terus ya, kecuali kalian tinggalnya di daerah kali ya. Trennya sekarang lari, jogging, mungkin sebentar lagi trennya adalah berenang. Tapi intinya kan ya keren aja untuk bikin konten yang unik. Kegiatan olahraga bisa dipamerin dengan lebih seru. Yang setuju nggak, Cuk? Kalau udah nyampe sini pemandangannya asri. Minim kendaraan bermotor. Udaranya juga jadi lebih sejuk. Jogja makin rame. Dan move on ke alasan terakhir kenapa action cam ini recommended. Kenapa aku makin demen dengan action cam ini. Jadi untuk kualitas perekaman video overall terbilang memuaskan. Cuman ya kudu pinter-pinter ngolahnya agar didapetin output warna yang maksimal. Contohnya ya soal pemilihan color, jadi bagi orang yang awam mungkin opsi color preset standarnya tampak B aja. Tapi setelah diedit dikasih tambahan bumbu color plus via aplikasi editornya, warna dan exposure-nya jadi better. Atau kalau pengen lebih heboh lagi bisa dikasih filter. Ya soal color preset di sini pilihannya lumayan banyak dan silahkan dipilih aja sesuai selera, terutama bagi kalian yang males untuk post processing warna. Bahkan tersedia color preset flat yang nawarin dynamic range yang terluas, cocok buat kalian para colorist video. Sudah sampai pantai baru. Ada yang tidur. Mau ikut turun nggak? Ya, ada ikan. Ikan paus. Ada ikan paus.
Oke, menunya ada ikan cakalang, udang goreng, nasi, sambel, sama apa ini jenenge? Cakang. Mari makan dulu. Lupa tadi topinya nggak aku bawa ya. Topinya ketinggalan di mobil. Jadi ini namanya Pantai Baru ya. Dinamain Pantai Baru karena pantainya baru. Dan yang menarik adalah banyak pepohonan, jadi kita bisa ngadem ya. Terus ada kulineran seafood dengan harga yang sangat terjangkau. Ada banyak kapal ya buat mancing. Ini hiasan doang atau beneran dipakai? Kayak beneran dipakai buat mancing ya. Kelihatan dari kondisi kapalnya. Nah sekarang aku mau tanya ya, siapa yang nonton video ini pakai smartphone atau perangkat atau gadget yang layarnya udah support HDR? Silahkan ngaco. Jadi kalian sadar nggak sih kalau hasil rekaman action cam ini aku ekspor semuanya ke format Dolby Vision via app-nya. Prosesnya ternyata gampang banget. Bahkan klip video B-roll dari kamera mirrorless-ku ini juga aku convert tone map-nya ke HDR biar selaras dengan klip video yang direkam pakai si action cam ini. So videoku yang kalian tonton sekarang formatnya HDR ya. YouTube support HDR kan ya. Efek HDR ya untuk orang awam definisi paling gampangnya adalah paling kentara dari sinar matahari atau sumber cahaya yang biasanya tampak silau, kelihatan silau. Singkatnya adalah pencahayaannya kelihatan lebih real ya, lebih eye-catching. Warnanya juga kelihatan tampak lebih pop. So bila gadget kalian layarnya udah support HDR, maka efek HDR di video ini yang aku deskripsikan tadi kudunya nongol. Bisa ditampilin dengan semestinya. Ini ya konten yang berformat HDR di zamannya udah makin banyak ya. Layanan streaming Netflix ini itu segala macam Disney, Apple, semuanya udah menawarkan konten dengan format HDR. Ya entah HDR10 atau Dolby Vision. Nah ngomong soal ekspor ke format Dolby Vision, aku saranin untuk gunain HP atau tablet high-end untuk ngelakuinnya karena butuh processing power yang berat ya. Aku kalau ekspor biasanya ke Dolby Vision biasanya pakai si iPad M1 Pro, kalau pakai si iPhone 15 Pro terasa panas dan lebih lama. So berkat kemudahan untuk ekspor ke format Dolby Vision, maka action cam ini ya jadi lebih menarik. Peluang untuk bikin konten dengan efek visual yang lebih baik dapat terwujud dengan mudahnya berkat fitur ekspor ke format Dolby Vision yang praktis, kagak pakai rumit. Oke, Insta360 S Pro. Action cam kelas high-end yang nawarin rekaman video yang overall nyenengin baik dari segi visual, tingkat stabilization, sama audionya. Udah kalian lihat ya, macam-macam aku kegiatan vlogging kesana kemari. Pakai si action cam ini. Dan mungkin ada yang nanya ya, Bang mending beli si GoPro Hero 12 atau DJI Osmo Action 4? Pasti ada yang nanya gitu. Jawabannya aku ya bingung, mending beli yang mana. Karena pertama untuk video quality-nya aku belum pernah compare antara ketiganya secara sekaligus ya. Kalau soal video quality di YouTube udah banyak yang compare sih, silahkan dilihat sendiri ya. Para expert, para pro silahkan komen aja di video ini, mending mana sih dari segi video quality. Yang pasti dari segi fisik, doi ini lebih enak buat framing berkat kehadiran layar flipnya yang mumpuni dari segi visibilitas. Sensor kamera yang gede tentunya juga berkontribusi pada tingkat video quality-nya. Ini sensornya lebih gede daripada si GoPro Hero 12 ya, sama si DJI Osmo Action 4 besaran sensornya sama sih, ukurannya sama ya. Dan dari segi software, aplikasinya si Insta360 juga sangat mumpuni. Fitur video editornya terbilang komplit dan intuitif, sehingga bikin konten jadi lebih asyik. Dan aku rasa soal harga emang bukan yang terbaik bila dibandingin sama kompetitor sekelasnya, sedikit lebih mahal ya harganya ya. Namun berdasarkan experience-ku semingguan ini, aku sangat demen bikin konten pakai si action cam ini. Dan gitu aja sedikit sharingku, silahkan kembali bikin konten. Teruslah bikin konten yang mengedukasi ya. Jangan kebanyakan clickbait.